Balik lagi bareng gue, Kiming Saputra di Suara dari Nesting. Podcast santai, absurd, mistis, dan kadang ketawa tanpa sadar. Sebelum lanjut, rekap dikit ya. Kemarin pagi-pagi, kita bertiga, gue, Nanda, sama Bowo, bangun dari sleeping bag yang super sempit. Keluar tenda sambil merinding karena udara beku. Malah nemu tapak kaki gede banget di tanah basah. Gede banget cuy. Ukurannya kayak sepatu raksasa. Tanpa banyak cincong, kita sepakat, udahlah cuy, batal muncak aja, turun aja. Sekarang gue mau ajak lo semua ikut jalan bareng kita. Rasain beratnya carrier, licinnya jalan, dan hawa aneh yang makin lama makin masuk ke bulu kuduk. Kita mulai perjalanan turun dari surga barat ke surga timur. Bayang gak, padang Edelweiss yang biasanya cantik, pagi itu kayak dunia lain. Kabut tebel, sunyi, suara kita sendiri aja kayak teredam. 45 menit kita jalan sampai ketemu simpang meleber. Ada pelang kayu tua, catnya udah pudar. Dari situ kita belok kanan menuju jalur Lawang Seketeng. Di Lawang Seketeng, hawanya aneh cuy. Tanah kosong, kabut menggantung kayak selimut tipis. Entah kenapa, suasana di situ berat banget. Langkah kaki rasanya berat, kayak ada yang nahan. Gua nengok ke Nanda dan Bowo sama. Muka mereka juga mulai pucet. Pas lagi jalan pelan-pelan, dari kejauhan kita dengar suara gamelan samar-samar. Pelan, kayak ada upacara jauh di gang hutan. Bowo yang panik kan langsung lari kecil sambil teriak, "Bro, gamelan bro, serius bro." Dan sialnya, Bowo kesleo, engkelnya bengkak, jalannya pincang. Akhirnya kita mutusin dulu buat stop di Buntut Lutung. Di situ cuma ada plat kecil bertuliskan Buntut Lutung, tanah kosong, dingin, sepi. Waktu itu kita stay di situ sampai waktu isya. Bowo istirahat sambil dipijit seadanya. Kita bertiga gelar nesting kecil sambil minum sisa air yang ada. Dingin makin nusuk, suara hutan makin aneh. Kadang kedengaran kayak ada langkah kaki, tapi waktu nengok, kosong. Ditambah bau dupa menyengat kayak lagi ada upacara ngaben. Begitu Bowo udah mendingan, kita lanjut turun. Lewat jalur makin licin, badan remuk. Sampai akhirnya ketemu pos 1. Nah, pos 1 ini beda cuy. Ada rumah kayu kecil, model lawas, ada gapura kayu bertuliskan "Selamat datang". Padahal kita lagi turun. Tapi kenapa gapuranya bertuliskan "Selamat datang"? Absurd ya. Entah siapa yang nulis. Dari pos 1 lanjut ke Tanah Merah. Nah, ini tempat keramat cuy. Ada pohon gede kayak penjaga hutan gitu. Di sana ada sajian sederhana digantungin di cabang pohonnya, kayak sesajen. Kita bertiga langsung jalan pelan di situ, nggak berani banyak omong, cuma saling kasih kode lewat tatapan. Jangan ribut cuy, serius ini. Terus turun, akhirnya sampai base camp. Badan remuk, pundak lecet, tapi hati agak lega. Walaupun hawa aneh kayak masih nempel di badan. Tapi cerita kita belum selesai. Karena pas di base camp, justru kejadian aneh lainnya mulai nongol. Begitu kita sampai di base camp, bukan berarti aman. Malam itu, suasana di base camp malah lebih mencekam. Ada suara langkah di atas plafon. Padahal kita bertiga doang. Pintu kayu base camp berderit sendiri. Kayak ada yang buka, terus ketutup pelan-pelan. Dan yang paling bikin merinding, hawa dingin aneh yang menyusup masuk ke dalam base camp yang udah ketutup rapet.
apa yang sebenarnya kita bawa dari Surya Kencana. Jangan kemana-mana, karena semua bakal gua ceritain di Suara Nesting episode 4 yang absurd, mistis, dan makin dekat sama kita. Stay tune cuy. Gue Kiming Saputra, pamit dulu. Sampai ketemu di next cerita absurd mistis kita.